Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat pemirsa Night Call GPIB, selamat malam, apa kabar? Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan bersukacita dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita dasarkan istirahat kita dengan membaca firman Tuhan melalui tuntunan sabda bina umat dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah, kami umat-Mu berterima kasih karena Engkau telah melayakkan kami untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan segala aktivitas dan warna-warni kehidupan yang kami jumpai. Tapi apapun warna-warni kehidupan yang kami jumpai, kami percaya ada Allah yang tetap menolong kami. Dan malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah tubuh kami yang letih lesu, kami ingin memohon kekuatan Tuhan melalui firman. Karena kami tahu firman hidup dan menghidupkan kami. Karena itu layakkan kami Bapa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti apa kehendak firman-Mu, bukan hanya mengerti tetapi mampu untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30 Bapak Ibu menyatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuangan yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Gubernur pertama Sulawesi Utara yang dikenal dengan nama Samratulangi, dia memiliki satu filosofi hidup. Filosofi hidup itu menyatakan dalam bahasa Minahasa, Sito Timo Tumoto, yang artinya manusia dapat disebut sebagai manusia kalau dia mampu dan dapat memanusiakan manusia. Filosofi hidup ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sungguh-sungguh menjadi pola hidup masyarakat Sulawesi Utara. Filosofi hidup ini mau menyadarkan setiap orang arti penting kehadirannya di dunia ini, bahwa dia hadir di dunia ini bukan hanya untuk memperhatikan, membebaskan kehidupan pribadi dan keluarganya, tapi dia hadir ke dalam dunia ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Itu makna kehadiran orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu kalau kita memperhatikan filosofi dan semangat pendidikan di Indonesia, di negeri kita ini, tujuan pendidikan di Indonesia ini sebenarnya bukan semata-mata bagaimana supaya seseorang itu menjadi pintar secara kognitif. Akan tetapi, semangat dan filosofi pendidikan di Indonesia adalah dalam rangka bagaimana memanusiakan manusia.
Yang berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa manusia itu diajar supaya menjadi manusia yang berbudaya dan memiliki akal budi, sehingga mereka dengan segala pengetahuan yang mereka miliki itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi justru dengan apa yang mereka miliki itu bisa membuat orang lain itu merasakan kebaikan-kebaikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca malam hari ini secara konteks ini berbicara tentang hubungan antara jemaat Filipi dan Paulus. Dan bacaan ini Bapak Ibu saudara-saudara merupakan salah satu contoh bagaimana manusia itu mau memanusiakan manusia lain. Dalam bacaan ini diungkapkan bagaimana Paulus dan jemaat Filipi itu memiliki kedekatan emosional yang erat. Baik saat Paulus berada di jemaat Filipi maupun ketika Paulus meninggalkan jemaat Filipi, apalagi pada saat dia berada di penjara pada saat menulis surat ini. Ketika Paulus berada di penjara, Bapak Ibu, Paulus di penjara itu bukan karena melakukan tindakan-tindakan kriminal, tapi karena dia di penjara dalam rangka memberitakan Injil Kristus Yesus. Maka jemaat Filipi menginginkan sekalipun dia terpenjara secara fisik, tapi psikisnya melalui keperluannya hari-hari itu, dia tidak terpenjarakan. Dia bebas. Sehingga tidak mengganggu pelayanannya. Karena itu, mereka mengutus seorang jemaat Filipi yang bernama Epafroditus untuk melayani Paulus di penjara, melayani keseharian Paulus. Dan Paulus tentunya senang. Dia bersuka cita dengan kehadiran Epafroditus itu. Sehingga pelayanan yang dia lakukan terus-menerus tanpa terganggu oleh kepentingan-kepentingan atau keperluan-keperluan hari-harinya, karena dibantu oleh Epafroditus. Itu konteksnya. Teksnya Bapak Ibu, naskahnya berbicara kepada kita sebaliknya yang dilakukan oleh Paulus. Paulus sebagai manusia tentu dia sangat senang dilayani Epafroditus. Kalau bila perlu sampai dia keluar dari penjara, Epafroditus itu tetap melayani dia. Tetapi Paulus tidak mau melakukan itu. Dia ingin memanusiakan si Epafroditus ini. Apalagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, di ayat 7 dikatakan Epafroditus itu sakit dan nyaris mati. Dan di ayat yang kelima, di ayat yang ke-26 dikatakan situ bahwa Epafroditus itu secara pribadi dia sangat rindu untuk ketemu dengan jemaat di Filipi. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus berkehendak di ayatnya yang ke-25 untuk mengirim Epafroditus itu kembali kepada jemaat di Filipi. Dia tahu Epafroditus itu senang melayani dia. Tetapi Paulus juga lebih mengerti bahwa Epafroditus sebagai makhluk sosial, dia ingin supaya berinteraksi dengan saudara-saudaranya di luar sana. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Karena itu dia ingin membebaskan Epafroditus itu, supaya Epafroditus tidak terkungkung karena hanya untuk melayani Paulus. Dan inilah keinginan Paulus, supaya Epafroditus itu kembali kepada hakikatnya sebagai manusia yang bebas melakukan interaksi sosial dengan siapapun. Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan malam hari ini kita mau diajar satu hal, bahwa sebagai orang percaya kita juga harus mampu memanusiakan manusia. Kita diutus dan dipanggil oleh Tuhan hidup ke dalam dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita diutus untuk mampu hadir bagi orang lain, supaya orang lain juga merasakan kebebasan, merasakan sukacita hidup, merasakan kehadiran Tuhan. Karena itu berupayalah, jangan suka mengkungkung orang, menindas orang, membebani orang melalui pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan kita kepada dia, sehingga orang itu akhirnya menjadi orang yang terpinggirkan. Mari kita berusaha mengembalikan kehidupan seseorang itu pada hakikatnya.
Dan kita hadir Bapak Ibu untuk sukacita mereka. Apalagi sekarang ini kita sebagai satu persekutuan gereja, kita berada pada minggu-minggu Prapaskah. Ini adalah minggu-minggu perenungan. Bagaimana kita merenungkan tentang tindakan-tindakan nyata Allah kepada dunia ini, kepada manusia. Bahwa melalui minggu Prapaskah ini kita diingatkan tentang solidaritas Allah kepada manusia yang mau membebaskan manusia dari kungkungan dosa, keterikatan dosa, belenggu-belenggu dosa yang membuat manusia itu tidak bebas, sehingga imago Dei itu menjadi rusak. Allah hadir di dalam diri Kristus menderita supaya manusia terbebas dari itu, supaya imago Dei ini kembali sempurna dan manusia kembali kepada hakikatnya sebagai makhluk sosial yang mulia. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita hadir bagi orang lain supaya orang lain merasakan kebebasan, merasakan sukacita hidup. Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja kita Yohanes Calvin, bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini tidak lain hanya untuk memuliakan Allah. Mari kita memuliakan Allah melalui tindakan-tindakan kita terhadap sesama kita. Mari kita berupaya untuk menjadikan manusia itu kembali menjadi manusia yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan izinkan kami dan layakan kami untuk membaca serta merenungkan akan firman. Firman mengajar kami tentang makna dan arti tujuan Tuhan mengutus kami ke dalam dunia. Bahwa kami hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kami hidup untuk orang lain. Karena itu Tuhan mampukan kami sebagai umat-Mu, supaya kami mampu memberikan pendampingan kepada siapapun yang ada Tuhan percayakan kepada kami, supaya mereka juga merasakan kasih setia Tuhan. Ajar kami, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, tapi ajar kami, supaya kami menghadirkan shalom, damai sejahtera-Mu bagi mereka, supaya mereka juga merasakan kehadiran. Terima kasih Allah Bapa di surga, mampukan kami melakukan firman-Mu ini. Ketika malam hari ini umat-Mu akan beristirahat, biarlah beristirahat penuh dengan ketenangan, dan mereka dibangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat untuk beraktivitas teristimewa, melakukan segala kehendak firman. Mari Bapa, supaya kami mampu menjadi terang kepada sesama kami dan juga menjadi garam, sehingga mereka tetap berjalan di dalam terang dan mereka tidak merasakan dan mereka tidak berada pada kehambaran dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, jadikan kami umat-Mu berarti bagi orang lain, supaya orang lain memuliakan Engkau. Di tengah-tengah persekutuan bangsa negara kami menghadapi virus COVID-19 dengan dampak-dampaknya, inilah arti penting kehadiran kami, supaya kami juga memperhatikan orang lain. Sebagai satu kesatuan dengan bangsa negara kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati pemerintah kami, berkati aparat negara kami, dalam rangka mereka menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah situasi bangsa kami, dan jadikan mereka alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, seluruh kehidupan umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jemaat GPIB, baik di perkotaan maupun di pedesaan, biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita. Selamat malam.